Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview bab 3, yaitu mengukur proyek energi terbarukan menuju pertumbuhan inklusif. Sebelum mereview, perkenalkan nama saya Mailan Bangun Kristopo, NIM B300180122 dari kelas C. Pendahuluan. Abstrak bagian ini memberi kita pendekatan teoritis bagaimana energi terbarukan meningkatkan pertumbuhan inklusif pada bab awal kami. Mengilustrasikan bagaimana energi terbarukan, pengaruh proyek energi pada pengentasan kemiskinan, dan parameter mana yang harus kita pertimbangkan untuk menghubungkan antara layanan energi dan pengentasan kemiskinan yang terkait melalui kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam bab ini, kami mengeksplorasi analisis yang lebih dalam bagaimana indikator orang agregat tersebut diturunkan menjadi cara-cara konkret bagaimana untuk mempromosikan proyek energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan untuk mempromosikan proyek energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan manfaat atau hasil dalam proyek. Kami memulai proyek energi ini dengan menentukan dampak proyek terhadap peningkatan kehidupan masyarakat miskin. Dan setelah itu, proyek harus menunjukkan proyek saluran mana yang dapat menangani solusi energi dan memberikan layanan energi. Oleh karena itu, kami mengevaluasi apakah memberikan layanan energi, apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk meningkatkan hasil guna memperluas akses energi bagi masyarakat miskin. Nanti kami mengeksplorasi bagaimana akses agenda pertumbuhan inklusif diperlukan dalam proyek energi terbarukan dengan mengukur hasil melalui tingkat pengembalian ekonomi atau yang biasa disebut ERR. Dan di sini juga ada beberapa informasi dasar yang akan dibagikan dalam hal proyek energi setidaknya harus mencerminkan. Itu A. Inovasi dalam model penyampaian layanan energi. Lalu B. Kontribusi mereka dalam mengutamakan akses energi ke dalam strategi pembangunan nasional. C. Sejauh mana potensi untuk berkembang layanan energi bagi masyarakat miskin. D. Kesesuaian solusi teknologi dampak berkelanjutan pada penerima sasaran. E. Tingkat partisipasi masyarakat. F. Pengaruh utamaan akses energi ke dalam strategi pembangunan nasional. G. Keberlanjutan pasar energi yang dikembangkan. Lalu yang terakhir H. Dalam kapasitas kelembagaan yang dibangun di tingkat lokal dan nasional untuk meningkatkan replikasi dan. Di sini juga ada langkah-langkah dasar untuk menilai proyek energi terbarukan. Tujuan proyek itu ada 4. Yang pertama, peningkatan efisiensi bahan bakar yang mengarah pada hasil penghematan moneter. Yang kedua, penggunaan energi secara produktif. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang terakhir, yang keempat, peningkatan kepemilikan akses aset. Lalu dalam proyek energi terbarukan tersebut terdiri dari keluaran proyek sebagai hasil proyek yang mendefinisikan hasil yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek. Keluaran harus dengan jelas menginformasikan proyek apakah manfaat
efisiensi biaya dan peningkatan manfaat dalam periode proyek. Dan setelah itu, gambarkan rumah tangga penerima manfaat sebagai hasil untuk dilibatkan dalam proyek. Terus menjelaskan pengeluaran modal dan keluaran proyek. Lalu mengevaluasi apakah pasokan energi yang dihasilkan. Oke. Dan untuk menghitung nilai risiko dari proyek energi terbarukan, yaitu ada rumusnya. Nilai risiko sama dengan nilai proyek dikurangi nilai proyek. Ya. Lalu nilai proyek sama dengan nilai proyek dikali nilai risiko. Terus pengembangan minimum nilai proyek sama dengan total manfaat proyek. Jadi maksudnya nilai yang pertama itu nilai proyek dikurangi nilai proyek. Dan yang kedua nilai proyek dikali nilai risiko. Lalu dihitung dengan pengembalian minimum dari nilai proyek dan ditotal menjadi manfaat proyek. Sudah, sekian. Terima kasih dari saya. Maaf kalau ada salah kata dari saya dari review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.